Halo Kontaners, kembali lagi dengan podcast Insight Konten bersama saya Aji Susaini dan di samping saya sudah ada Mas Haris sebagai narasumber. Halo, Bagaimana kabarnya Mas Haris? baik. Hujan besar ya. Mas Haris ya. Saya didampingi sama Pojum. Hmm, Pojum, apa kabar Pojum? baik. Kita mau ngebahas soal pajak Pajak yang pendapatan Oktober turun. Oke. Jadi Oktober itu pajak kita sekitar 1.459 triliun Pak Pojum ya. Per Oktober. Nah ini turun nih. Ada beberapa juga nanti mungkin diulas ya sama Mas Haris. Pajak apa aja tuh kira-kira yang turunnya signifikan gitu. Dan itu kenapa kira-kira. Nah terus kemudian di kuartal 4 mungkin bisa diceritakan proyeksi sama 2026 seperti apa. Ini kira-kira gimana nih Mas Haris? Kenapa nih bisa turun nih pajak kita? Kalau ini ada 2 klaim sih ya. Kalau dari pihak pemerintah itu jadi mereka itu mengubah ada namanya skema tarif efektif rata-rata. Cara penghitungan pajak lah pada dasarnya itu. Singkatnya itu tarif efektif rata-rata. Nah, ini intinya sih kalau TER ini agak ribet, tapi kalau technical banget gitu. Tapi kalau disimpelkan, sederhanakan itu jadi intinya semua pendapatan kita itu dihitung sebagai dihitung. Jadi pajak itu menghitung semua pendapatan kita dulu, terus ada persentasenya masing-masing yang hitungannya tuh khusus ya, sudah ada angka ininya. Ini semua wajib pajak ya? Iya semua. Jadi maksudnya Jadi aturan baru pajak lah. badan Semua pajak sama gitu. Nah, jadi itu dihitung dulu semua pendapatannya. Terus ini PPH ya. PPH, sorry. Itu itu jadi dihitung dulu semua pendapatannya. Terus habis itu dikalikan dengan ada ininya angka yang ditetapkan sama Dirjen Pajak lah pendapatan berapa. Terus itu jadi hasil pajaknya. Dibayar pajak berapa gitu. Nah, masalahnya di awal tahun itu kan kita biasanya dapat banyak bonus tuh. Ada bonus prestasi. Betul. Itu semua tuh dihitung tuh jadinya. Sementara terus di bulan-bulan berikutnya penghasilan kita kan jadi nggak sebesar itu. Karena kita kan udah nggak ada bonus lagi. Iya. Kita cuma dapat gaji pokok lah yang biasa. Itu yang itu dihitung pajak gitu pajaknya. Jadi pajak-pajak belakangan itu mengecil. Nah, sementara di belakangan itu juga terus ada penghitungan pajak yang berdasarkan ada aturannya, aku lupa itu pasal 17 ya dari PPh pajak itu yang dihitungkan berdasarkan gaji pokok itu pendapatannya. Jadi otomatis karena tadi dari TER itu hitungannya gede, terus di gaji pokoknya itu lebih kecil, itu ada kelebihan bayar pajak Karena jadinya. kalau gaji pokok itu kan ada tunjangan, ada benefit lainnya, Nah, itu kita kan jadi nggak masuk. Nah, yang tunjangan segala macam itu nggak masuk. Ini untuk PPh pasal 21 berarti ya? PPh 21 gitu. Itu kenapa turun tuh alasannya seperti itu berarti ya? Kalau pemerintah alasannya gitu. Jadi mereka ada pengembalian pajak yang gede gitu katanya. Restitusi nih. Restitusi pajak. Gitu. Nah, ya kalau klaimnya mereka seperti itu sih gitu. Tapi di sisi lain sih kalau mau fair ya kita ngelihat tahun ini kan banyak juga PHK sekarang. Betul. Ada PHK. Pada tutup ya pabriknya. Dan kalau kalau secara tahunan memang di data BPS terakhir ada tingkat penyerapan tenaga kerja naik ya. Tingkat penganggurannya turun gitu. Tapi dari Agustus, kalau kita hitung dari Agustus di 2024 kan sebenarnya tingkat pengangguran naik. Penyerapan tenaga kerja turun. Gitu. Nah, artinya ya ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan ini. Jadi kalau orang kehilangan pekerjaan kan PPh-nya juga tidak besar gitu. Dan kenapa juga itu penerimaan pajak kita itu tidak sesuai target awal karena ya kan di hitungan awal APBN 2025 itu ada rencana penerapan PPN 12%. Tapi nggak jadi itu. Betul. Nah, itu jadi naik ya. Gitu. Ya banyak ini yang jadi tapi terutama kalau dari sisi PPh yang kalau klaim pemerintah adalah karena TER itu dan sisi lain sih ya karena daya beli kita masih rendah gitu. Terus solusinya gimana ini nih? Solusinya kalau dari sisi ini ya daya belinya kita harus didorong lagi tuh. Kalau enggak kan ya pada dasarnya pajak kan berbasis ke ya pendapatan masyarakat dan juga ya pajak keuntungan perusahaan dan ya ya kalau ada PNBP itu kan dari dividen segala macam ya. Satu lagi yang ini kelupaan tadi sebut. PNBP sekarang
dividen itu berkurang karena dividen kan Oh, diambil ke Danantara. Itu berapa ratus triliun udah masih Sekitar ya. kalau tahun ini kan 90 triliun target tuh. dividen 90 triliun. Ya habis itu. Habis ya. Habis itu. Ya udah Itu segitu memang ya. sudah clear itu dialihkan ke Danantara. Udah clear. Kan Udah dalam clear. BUMN sudah berubah. Kalau enggak dia enggak Enggak, berapa maksudnya uangnya sudah masuk Udah. dalam pembukuan si Danantara. Karena kan Danantara yang termasuk yang untuk untuk operasinya dia ya. operasinya dia yang West program Young West itu juga selain dari Semua dari sana. dari sana ya. Nah, Kan itu rencananya mau dibalikin Iya, lagi iya, iya. katanya nanti. nah menutup 90 triliun itu dari mana tuh kira-kira? Nah, ini Ini kan jadi PR kan? Belum. ini memang banyak jadi kalau yang sudah dilakukan sama Ditjen Pajak sejauh ini sih ya kalau yang di 2025 ini ya sudah lah ya kayaknya kita Ya penerimaan kayaknya udah pajak nggak ada harapan ya, Mas. Nggak ada harapan. No hope lah ya. Itu jadi Jadi ngaku aja kalah ya. apa ya kalah. Kalah atau turun lah ya. Soalnya per Oktober ya 10 bulan itu realisasi itu kan baru sekitar 70% dari 70%. target. Nah, 70% ya. 70%. Nah, Ya, 70%. Jadi kalau Oktober itu kan itu sudah bulan ke-10, tinggal 2 bulan lagi. Untuk ngejar 30% sisanya rasanya hal yang mustahil ya. Kecuali ada keajaiban tiba-tiba gaji semua orang naik dan nggak mungkin juga itu. gaji perusahaan tiba-tiba naik di akhir tahun gitu yang kayaknya nggak akan terjadi. Jadi paling besar itu sebenarnya komponen dari pajak kita itu dari kalau dilihat dari sorry aku harus lihat data ya. Jadi kalau dari itu kan kalau nggak salah dari PPH ya. PPH badan ya, Iya, benar ya, benar PPH badan ya. PPH badan itu PPH badan itu salah satu yang paling kan? gede. Nah, Selain kalau itu ya perusahaannya PPN dan PPNBM. Sorry. PPNBM ya. Nah, PPNBM-nya kan turun tuh. Turun juga ya. Turun. Jadi ya yang kan? gede-gede memang turun ini. Kayak misalnya masuknya impor Impor, ekspor yang mewah. itu dari situ. Mobil, otomotif ya. Betul. Iya, macam ya. iya, Yang masuk barang juga. mewah lah ya. Barang mewah lah ya. Itu. Nah, itu kan juga persoalan soal insentif otomotif tuh yang 0% PPNBM untuk mobil listrik. Nah, itu kan juga mengurangi pajak kan Mas ya. mengurangi Betul. pajak. Betul. Memang. Nah, itu juga jadi PR dari Kementerian Keuangan ya. Ya, Mungkin harapannya kemarin PPNBM-nya diturunin, tapi dia berharap dapat dari PPH badan. Iya misalnya benar gitu kan. namanya lapangan kerja Iya, lapangan kerja. terbentuk ya, Nah, terbangun. tapi Ternyata enggak juga ya. targetnya kan memang itu ya kebijakan-kebijakan itu kan stimulus untuk mendorong ekonomi dan mengangkat daya beli. Tapi ternyata daya beli ya nggak angkat-angkat gitu ternyata. Iya. Iya. Sampai Ya, memang kalau dilihat dari aturan yang PPNBM soal impor otomotif itu, memang kan dikasih waktu 3 tahun untuk membangun pabrik. betul. Iya. Tapi ya, saya nggak tahu nih, kita nggak tahu nih Nggak. pembangunan pabriknya misalnya BYD atau yang lain-lain itu Udah seperti sampai apa. mana? Memang ya Berapa memang, tenaga ya. kerjanya seperti apa, kita juga belum tahu update-nya. Ya, Iya. itu memang ya kalau Finvest kan masih ini ya. Ya sudah mereka sudah sudah tapi invest masih pembangunan pabrik sudah Sudah. gitu. tapi Kalau- belum kelihatan ini Belum kelihatan ya kalau kita lihat dari itu kan dari komponen itu kan PPNBM paling besar ya. Terbesar kedua lah kalau nggak salah ya. enggak PPNBM sih paling besar ya. Kalau realisasi di Oktober itu PPN dan PPNBM itu 796 triliun. Oh. Itu terus yang nomor 2-nya nomor- tadi badan. Iya pertama ya. Badan itu 331 triliun. Jadi dua terbesarnya itu. Itu terus PPh final yang PP 22 sama PP 26 itu 280 triliun. Orang pribadi itu 190-an triliun. Iya. Ini menarik loh, maksudnya kalau PPN dan PPNBM terbesar, artinya kan ini bertumpu pada perusahaan nih sebenarnya. Betul. Iya. Daya beli. PPN itu kan kita belanja, kita beli handphone, itu Iya, ada itu potong dia. pajak 10%. Betul. Kita makan beli Starbucks itu. Iya benar. Ada 10%. 11% sekarang. Sorry. 11 ya? 11. Itu ini orang lama nih. Orang Orang lama. Gen X nih jadi ketawa. Udah Masih 11%. Udah kita nggak beli Starbucks lagi nih. Gitu. Ya, yang lain-lain juga semuanya hampir semua yang pokoknya kena PPN itu pasti 11% kita kena kan. Iya. Nah, yang jadi problem berarti ini memang ada penurunan. Penurunan. Iya, dari yang belanja tuh omset. lebih sedikit. Iya. Oke. Jadi otomatis itunya Ya, turun. mungkin bahaya dalam tanda kutip ya, bahayanya ini kan berarti kan cuma 70% ya. Nggak tahu nih di 2 bulan terakhir ya, Oktober, November, Harus Desember ya. 30%. Desember. Ini bisa ngejot sampai berapa banyak kan? Ya, itu tadi. pendapatan ini ya. Kemungkinan sih itu sudah bahkan ya kalau kita dengar sentimen yang diucapkan oleh Ditjen Pajak, sentimennya sudah Bendera putih lah ya. Ya udah. Bendera putih lah ya. Bendera putih lah gitu. Nyerah lah ya. Jadi intinya mereka selalu bilang kami mencoba memaksimalkan dan mengoptimalkan. Itu ya artinya kan sudah. Tapi apa daya gitu ya. Iya. Di balik itu kan ya. Kalau nggak sampai ya maaf gitu. Iya. Tapi emang menarik ya, yang itu PPN itu kan daya beli kita ya. Itu namanya, kalau kita daya belinya bagus, PPN-nya naik kan? Harusnya begitu. Iya. Gitu. Iya. Nah itu jadi memang semuanya bertumpu di daya beli. Gitu karena Iya. itu tadi
daya beli masyarakat rendah, PPN itu nggak naik. Karena daya beli masyarakat rendah, perusahaan nggak punya keuntungan, karena nggak punya keuntungan terpaksa mengurangi pekerja. Nah, Ah, gara-gara kurangi pekerja lagi, itu jadi banyak yang kena PHK, gara-gara PHK daya beli lemah lagi gitu. Sementara kan memang kita tahu belanja pemerintah kan agak slow ya di awal Ya, tahun ini ya, gitu. ya. Jadi baru digelontorin kan di Akhir-akhir belakangan ya? ini, di kuartal 4 malah, Kuartal 4 ya? kuartal 4. Jadi memang baru Oktober, November, Desember ini apa Hmm. eh, belanja itu harusnya bisa mendorong ini gitu. Ya sudah kelihatan sih belanja agak Hmm. mendorong sentimen di pasar kan sekarang bagus tuh. Data ekonomi terbaru. Cuman mungkin gini juga, Riz, kan kalau APBN kan selalu apa namanya, maunya kan balance ya. Dengan dengan pendapatan yang pemerintah yang hanya bisa 70% ini, artinya kan belanjanya juga harus di-adjust juga nih sedikit, mau nggak mau kan, iya kan, Betul, betul. supaya dia nggak nambah hutang lagi nih, iya kan? Artinya Iya. kan kalau misalnya pendapatannya dia di bawah target, artinya uang yang dia pegang nggak akan bisa sebesar itu, tapi belanjanya dia kan udah dialokasi ini kemana-mana, kayak gimana tuh? Tapi kan ya ada kualitas belanja juga itu kok yang ini. Nah, ya belanja yang terjadi itu ya ini mau kalau dilihat belanja, terutama belanja kelembagaan dan kementerian ya, itu kan Ya. memang pelan banget, apalagi di program-program yang disebut sama program prioritas itu sama pemerintah. Contohnya di BGN Badan Gizi Nasional yang memegang MBG itu. Iya, betul. Ternyata kan mereka malah terpaksa yang Balikin ya? tadinya malah balikin itu Oke, itu karena memang nggak jalan. Jadi memang belanjanya itu nggak mendorong ekonomi gitu jadinya secara ini. Jadi kualitas belanjanya memang kurang oke gitu pada dasarnya. Tapi ada bahaya bahwa kita harus berhutang lagi nggak nih dengan Sisi lain itu enggak jadi Jadi to nggak? be fair enggak. Karena defisit kita justru karena belanjanya juga kecil. Oh, Itu jadi defisit juga defisit kecil gitu. ini kan ini juga ya defisit. Selalu ada untungnya kayak gini-gini nih. Ya defisit kecil sih satu sisi ya disyukurin lah ya karena defisit kecil. Tapi kalau defisitnya kecil itu karena kan ekonominya juga nggak jalan kan itu jadi Iya. juga. Iya, kayaknya berputar-putar nih di sini. Ya memang ini jadi ya kayak apa? Ayam telur ya. Betul. Jadi kuartal 4 ini sampai dengan Desember ini memang dipastikan tidak mencapai target lah ya. Ya, mereka untuk kalau ya dari sisi dunia pajak sih pendapatan tadi dari pajak ya. mereka tadi bilang akan mengoptimalkan dan memaksimalkan yang ada. Jadi kalau yang sudah dilakukan sih antara itu mereka mungkin kayak ada dengar sudah ramai dibicarakan kalau pajak itu mengincar shadow economy lah itu Iya. pajak dan bea cukai ya itu juga itu. Jadi terus juga yang jadi intinya mereka mengincar orang-orang yang kurang patuh sama pajak itu. Oh, lagi disisir nih Mas ya. Udah terjadi gitu. Jadi ada 200 wajib pajak yang itu dianggap tidak patuh tuh kalau nggak salah sudah 148 itu ditagih dan diambil diminta pajaknya. Termasuk yang ini Jarum nih Mas. Nah, ini sebenarnya Ini nggak tahu menarik benar nih. apa enggak dia gitu. Tapi memang cekalnya dicabut. cekalnya dicabut. Iya. Gitu. Ini kalau Jarum kan memang kasusnya kasus lama, tapi memang ada kabar sih memang ya gosipnya itu memang pemerintah mengincar konglomerasi. Konglomerasi untuk Pajak. Kalau yang emiten kan mereka sudah terbuka tuh ya. Tapi Yes. yang makanya kayak Jarum ini kan contohnya perusahaan yang tidak emiten nih. Nah, itu Gitu, dia. gitu. Ya ini kan ada ada strategi lain, ya kan? Kalau dulu ada tax amnesty, ya kan? Atau dulu kalau dibilang dibayar di depan. Mungkin pernah dengar ya? Bayar di depan pajak tuh kan. Ya. Nah, supaya inilah pendapatan dari pajak bagus. Nah, sekarang nih menyisir konglomerat yang tanda kutip tidak patuh pajak. Nah, sebenarnya sih kalau dilihat dari 200 itu kayaknya sih nggak ada konglomerat ya karena pendapatannya itu aku lupa nih seberapa tapi nggak sampai kelas konglomerat lah gitu. Jadi target dana yang dikejar juga sebenarnya nggak terlalu besar dari yang 200 triliun ini. 200 orang ini. Kalau nggak salah baru dapat 8,5 triliun ya. 8,5 sekitar itu. Berarti kurang canggih nih petugas pajak. Ya 8 itu dari 100-an ini kan berarti kecil-kecil tuh orang. Iya kan jadi menengah-menengah ya yang disasar ya. Gitu. Untuk konglomeratnya ya ini. Ya ini kan kita dengar kasus yang Pak Victor itu kan tiba-tiba dicekal terus kemudian Cabut lagi. Ya. Itu. Ya. Terlalu kompleks sih biasanya Terlalu ya. kompleks biasanya. Jangan-jangan udah bayar pajak nggak sampai kan bisa juga begitu kan. Masalah restitusi juga ini kan biasanya selalu itu gimana jadi tuh? masalah tuh. Restitusi tuh. Restitusi ini. Ya itu tadi kalau restitusi ya ini tadi karena
kalau klaimnya mereka sih apa sekarang perhitungan TER-nya sudah diperbaiki skema ininya gitu. Jadi harusnya di tahun depan ini Udah nggak tidak sebesar ini nggak ya. ada kejadian seperti sekarang lagi yang Heeh. Ya. yang apa ribet gitu. Terus ya kalau ngomong tahun depan itu ya mereka memperbaiki kebijakan itu. Terus juga Cortex katanya Cortex sudah. Cortex Nah, sudah ini jalan belum sih, Mas? tahun depan jadinya. Nah ini Oh, jadi selama ini belum jalan ya? apa Mas Aji sama Pak Jum apakah sudah mengupdate Oh, belum, pajaknya jadi belum. Cortex? Makanya kita ini Nah, sebenarnya itu dia. Apalagi yang diupdate ya. nah, itu dia masalahnya. Gitu. Harus diupdate. Harus diupdate itu. Oh. Kebetulan aku sudah. Oh. Jadi caranya gampang kok. Lupa tinggal ikutin aja ininya. Oh, jadi Kayak- datang ke kayak- kantor pajak. Nggak sampai udah pakai online aja. Online aja. Online Online aja. Ini kayak waktu itu KTP itu di apa namanya? KTP di dengan NPWP di Kalau KTP dan NPWP kan simpel ya apa ya? Oh. Ya pada saya sih simpel itulah gitu. Tinggal Oh. ikutin Tapi aturan datang aja. ke kantor pajak juga bisa kan? Oh, harus ya bisa tapi ngapain kalau ini? Iya, ngapain ya? Iya, oke. Karena udah Cortex udah online, harusnya online juga. Online juga. Ya. Aktifinnya gitu. Oh. Gitu. Itu Eh, apa itu fungsinya itu? ya nanti apa? Apa gunanya manfaatnya buat kita? Kalau di kita sih harusnya nggak terlalu ini ya. Lebih kerasa mungkin di perusahaan. Ya kalau di kantor ya gitu ya. Itu juga kan Dirjen Pajak harus jelasin kalau ke kita nih sebagai karyawan itu manfaatnya apa. Nggak ada Mungkin lebih ke Ini- perusahaan jadinya ya. Lebih ke perusahaan dan Pemberitahuan invoice ya, gitu ya. nah, kalau perusahaan itu jadi lebih ribet gitu ya. Oh. Karena tapi kalau ke pajak sih itu ya ini gede. Jadi apa dari sisi nanti itu bisa dia mengajak kepatuhan dan apa data-data itu kan semua terkonsentrasi di situ. Jadi namanya Cortex ya pajak inti gitu. Jadi itu sudah integrasi semua di situ ya, untuk kepatuhan ke depan itu jadinya Artinya akan lebih nanti kuat. pelaporan SPT juga akan berubah. Nggak Akan kayaknya sih nggak. ditambah atau Kalau dari sisi itu kayaknya enggak gitu. atau Karena belum? Nah, ini belum tahu ya karena kita belum tahu ini gini ya sistem pajak kita tuh berubah-ubah terus loh, Mas. Iya nggak sih pelaporannya tuh? Kemarin saya dengar katanya ada mau disuruh Apalagi? bikin laporan AI? keuangan sendiri. Bukan. Oh, itu Itu gimana? Oh, itu beda lagi. perusahaan ya? Perusahaan itu perusahaan. itu ya Jadi perusahaan harus melaporkan Laporan laporan keuangan keuangan ke sendiri. Kementerian Keuangan. Iya. gitu. Kalau Padahal ke Bursa biasanya Efek udah. masih masuk akal. Enggak. Hah? Kalau laporan pajak setahu gua tuh biasanya memang dia ngelampirin laporan keuangan. Oh ya udah. Udah di SPT. Ya udah kan berarti Nah, udah. tapi nggak tahu disuruh bikin lagi. Jadi gimana. lah ya ada laporan keuangan. Jadi ini yang kalau di PMK-nya sih itu perusahaan keuangan yang jadi tagihan itu ada perusahaan keuangan, semua perusahaan keuangan. Itu jadi bank, Oh, perusahaan keuangan. bank, Oke. asuransi, Oke. multifinance, Oke. masuk sampai fintech, terus apa securities crowdfunding. Ya jadi Crowdfunding semua perusahaan keuangan yang diatur sama OJK sih pada saat itu. Oke. Dan pihak-pihak yang terkait. terkait Oh. itu. Jadi kalau misalnya Ekosistem itu Mas ya? lendernya fintech Lender, oke. gitu yang ini borrowernya fintech. Mulai Jadi dari fintech. Oh, Lender karena P2P. yang sampai informasinya itu bukan nggak tahu ya mungkin saya salah juga. Itu kayak apa informasinya itu perusahaan wajib melaporkan Iya. laporan keuangan ke Kementerian Keuangan gitu. Iya, betul. Nah, kalau ini sih kan spesifik nih, ya, industri keuangan udah. industri keuangan, iya. gitu. Oh, jadi Ya, informasinya seperti itu ya? Tapi kalau industri lu keuangan lender dan P2P perusahaan. itu Nah, kalau kamu minjemin. perusahaan yang jadi lender ke P2P gitu, Heeh. ya kamu juga bikin laporan keuangan walaupun bisnismu retail gitu misalnya. Oh iya, ya semua terkait sama keuangan lah. Ya, Mana nggak ada yang betul. terkait sama keuangan kan? Jadi memang semua perusahaan. Iya. Oh, bahasanya begitu ya. Iya, Oke, gitu. betul. Jadi target perusahaan keuangan dan di sekitarnya. Nah, cerita soal AI itu gimana tuh, Mas? Katanya itu juga. Ya, jadi ini juga saya juga bingung ini. Ada berita informasi soal apa mendeteksi pajak itu pakai AI itu yang apa namanya invoicing, under invoicing, kayak gitu-gitu itu. Oke. Nah, ini sih sebenarnya sayangnya kita belum tahu jelas ya sebenarnya kerjanya AI ini kayak gimana. Tapi gambarannya itu adalah jadi pajak itu punya AI dikembangkan sama salah satu kepala Vendor lah ya. bukan orang pajak. Oh, gitu. KPP kalau nggak salah Oke. kantor pajak Pratama kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu. Nah, jadi kalau sempat lihat profil yang bikin itu sih memang dia dokter. Ya, jadi Oke. gitu. Jadi memang ya kayaknya capable ya. Capable ya. Dan jadi di simpelnya sih. Jadi misalnya ada satu sektor ya. Ya. Jadi satu sektor itu pajak itu masukin data penerimanya sekarang berapa, pelaporan misalnya kalau contoh yang dicontohin pajak kemarin itu ada sawit gitu. Mereka penerimaan perusahaan-perusahaan itu berapa, terus harga sawit di global itu berapa, Oke. terus sama ya pajak yang dibayarkan berapa gitu. Nah, itu si AI itu menganalisa bener nggak sih
wajar nggak sih bayarnya cuma segitu? Oke. Kalau jadi ternyata kalau ketemuannya menurut pajak itu Mhm. ternyata perusahaan sawit itu harusnya bayar pajak lebih tinggi gitu. Jadi ini ada Hmm. praktik under influencing nih di sini. Nah itu Oh, itu ini yang mau dicari itu gitu. teknisnya seperti itu nanti Kurang ya? lebih kayak gitu. Oke. Hmm. Ya, 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 Gitu. ya, ya. Ya, menarik. Yang dicontohin di sawit Eh, gitu. apa namanya, cara-cara mengejarnya me dengan teknologi oke juga sih. Gitu. Ya, karena Ya, under invoicing itu udah lama banget ya udah lama banget kejadian Ya ya. kalau gitu kan artinya apa? Nggak perlu banyak orang pajak dong? Oh. Iya dong, kan? Ya, tapi yang ngejarnya tetap harus orang. Oh iya. Yang ngejar ke Ya kalau kita kalau analis pajaknya kurang gitu. atau konsultan pajaknya nanti berkurang. Gitu. Ya tetap itu sih kalau Ya, kayak tapi gitu. emang ya apa namanya, persoalan pajak ini kan menjadi perhatian publik karena jadi salah satu pendapatan APBN kita ya. Ya kan? Ya. Ya. Jadi ini Sebenarnya yang utama harusnya, Yang utama. iya kan, yang utama. Karena ini juga pendapatan pajak ini kan jadi kayak semacam apa ya, kredibilitas negara ya untuk penerbitan surat utang. Ya, Oke. benar. Kalau Iya, surat iya, utang salah satu-satunya yang source-nya dia untuk membayar kan dari pajak nih. betul. Antara lain itu betul. Nah, ini berkaitan gak nih? Nanti jangan-jangan kredit ini rating Turun ya. Ya kalau Ya lihat kayaknya sih turun karena Menteri Purbaya kan begitu. Ribut terus kan. ya mudah-mudahan Ini, Kak, siapa lah ya. ya mudah-mudahan aman. Karena kan bahayanya gini, kalau kredit rating kita turun, Heeh. biaya hutang kita ini akan semakin besar. Betul, Itu premi kita tinggi problemnya. ya. Ya itu dia. Itu problemnya gitu Betul, kan. betul. Setuju, setuju. Jadi Ya, ke depan 2026 Nah. gambarannya seperti apa Mas Aris? Ini intinya sih sebenarnya dia ya tadi balik ke daya beli lagi sih. Hmm. Kalau daya belinya nanti ya ini harapannya memang daya beli kita sekarang masih tergantung sama stimulus ya. Dan memang proyeksinya sampai berapa di awal semester 1 itu juga kayaknya stimulus itu masih dibutuhkan karena belum ini. Ada berapa faktor yang bikin ekonomi daya beli itu belum benar-benar terbang sendiri gitu. Jadi masih perlu stimulus. Itu ya antara lain translasi penurunan suku bunga suku bunga bank itu masih belum terjadi gitu. Nah harapannya sih kalau itu sudah benar terjadi, kredit lebih murah, ekspansi perusahaan itu bisa jalan lagi. Jadi roda di perusahaannya itu bergerak lagi gitu. Nah itu Jadi jadi secara pejabat natural negara ya Mas naik. ya. Nah itu harapannya daya beli naik secara natural di situ. Nah kalau ya daya beli nanti benar-benar naik, ya harapannya nanti otomatis tetap menjangkiti Betul. nanti namanya PPNBM gitu dan PPH juga ini PPH juga naik lagi gitu. Ya. Harapannya sih bisa seperti itu. Gitu. Stimulus yang diharapkan apa ya? Yang Yang maksudnya dari supaya ini tuh tetap kalau yang sudah dikeluarkan pemerintah kan ya itu stimulus 845 ya gitu ada 4 yang nanti akan berlanjut di tahun 2026 itu seperti yang Ya misalnya ini masih pajak juga sih PPNDTP ya itu. Ya. Pajaknya masih ditanggung pemerintah gitu untuk Ya yang ditanggung pemerintah itu. Kayak properti juga. ya properti. Jadi masih belum ya kayaknya penerimaan di awal sampai kuartal 1 itu masih ada PPN masih ditanggung pemerintah. Jadi PPN-nya masih belum benar dari pembayaran PPN. Jadi proyeksinya 2026 kuartal 1 tuh masih payah lah ya. Kayaknya masih akan slow gitu benar-benar gitu. Ya, karena memang masih banyak yang ditanggung sama pemerintah kan. Masih banyak ditanggung pemerintah dan ya daya beli masih belum benar-benar proyeksi ekonomi kan masih atau karena mungkin strategi dari pemerintahnya sendiri ya. Maksudnya dalam artian gini, nggak ada industri andalan gitu. Ini kan pergerakan kan harus salah satu industri andalan industri ya, yang bisa ditarik pajaknya. Sebenarnya kita punya industri andalan. Sayangnya industri andalan kita adalah komoditas yang sangat terpengaruh sama harga komoditas, volatilitas harga luar negeri. Jadi kalau lagi harganya ya sekarang cenderung tertekan gitu ya tertekan juga gitu. Betul. Gitu. Jadi industri ekstraktif sebenarnya juga jadi andalan kan. Sawit, ekstraktif, batu bara. Kita masih seperti itu. Yang harganya migas sangat volatile. gitu ya. Yang produksi untuk hilirnya ini masih belum ada ininya belum ada pergerakannya gitu. Ya industri lain kayaknya juga nggak terlalu mentereng Mas ya. Selama setahun ini kayak manufaktur paling otomotif ya. Otomotif juga. Penjualan
mobil, motor juga slow Ya, banget gitu. TPT juga TPT lagi juga ini gitu. Kemarin kawasan maunya TPT. nikel katanya hilirisasi. Nah, Iya, iya kan tadinya kan sebenarnya kan andalan industrinya kan ya itu smelter itu kan yang jadi Iya, bahan olahan iya, kemudian Nah, jadi betul, nilai tambah kan. itu betul. Ya, tapi sayangnya kok nikel ini juga kemarin ada riset ada tulisan menarik dari penulis luar negeri ya di Heeh, media luar negeri juga heeh. itu. Eh, jadi kita dianggap salah strategi di bisnis nikel gitu Oh, oh ya. karena perusahaan-perusahaan yang produksi Hmm. EV dan segala macam Yes. itu beralih tidak lagi menggunakan baterai berbasis nikel. hmm. Aku lupa berbasis apa ya? Iya, Ada iya, istilahnya, aku lupa tapi Ah. namanya itu iya, berbasis iya, apa. iya. Itu. Jadi nikel-nikel hasil produksi hilirisasi di Nggak ada Indonesia yang itu beli. eh, bukan berakhir di pabrikan yang membutuhkan, Oh, tapi malah berakhir di gudang di CME, Chicago Mercantile Exchange Oh, atau ini di menarik London nih. LME gitu oh, ya. oh, oh, oh. Berakhirnya di situ gitu. Oh. Nah, dari situ nggak ada yang ini. Ya, ya, jadi kita salah menerka arah bisnis masa depannya Nah, nikel nih. gitu. Ini Ya, bahaya juga karena banyak pengusaha yang udah investasi di sini loh. betul gitu. Gitu. Nah, termasuk makanya perusahaan-perusahaan Cina yang investasi di Iya, hilirisasi di Indonesia betul. itu kan agak slow tuh sekarang Iya. perkembangan Ya karena teknologi. mereka mungkin juga udah tahu arah Hmm. bisnisnya tuh bukan Hmm. nikel tapi misalnya kobalt atau yang lain-lain gitu Ya, kan. Itu. ya. Tuh. Ya kan? Kayak Tesla aja kayaknya nggak pakai nikel Nah, dia betul. dalam apa namanya? Artinya harus suatu baterainya. strateginya harus berganti nih, Harusnya ya kan? begitu. Harusnya Harusnya berganti begitu. karena memang perkembangannya udah nggak ke sana kan. Nah, Betul. kalau Betul. ngotot di situ kan berarti ya salah sendiri Ya, gitu ya. kecuali kita punya ada rencana-rencana untuk itu nikelnya mau dipakai apa gitu. Ya kayak sawit kan kita punya demo kan ya terus Iya, kita untuk iya, iya. bikin Kalau mobil sawit kan 50 apa masih segala penting ya, macam gitu. ada peruntukannya Betul. lah Kalau gitu. sawit kan ada B20, B30 sekarang B30, ya. B50. Jadi produknya nggak usah diekspor, nanti jualan aja ke domestik. Gitu. Iya. Nah, kalau nikel industri Ya, tengahnya belum ada, ya, Mas. betul itu. Ya kan? Maksudnya Betul. pabrik-pabrik kulkas, pabrik-pabrik yang lain-lain lah ya. Hmm. Yang di tengahnya itu Berhubungan dengan belum ini. ada gitu Betul. manufaktur. Jadi ya ini Nah, ya, efeknya apa itu besar loh. justru nikel tuh? Maksudnya ini efeknya luar biasa loh Iya, karena iya. udah jadi ya. Ya kebetulan saya juga datang tuh ke Pulau Ubi, Nah, ya kan smelter nikel besar, Terus mau diapain itu ya? udah main. 12 smelter coba ya bayangkan. Nah, ini makanya gue bilang ya kalau ngomongin tahun depan berarti sebenarnya strategi tim ekonominya di pemerintah ini harus berpikir gitu kan. Ini mau menggenjot pajaknya kemana nih gitu kan. Karena Iya, iya, nggak mungkin dari MBG kan. Ya, ya. Dari dapur-dapur Nih itu Pojum toh. nih nggak percaya sama MBG nih. Ya nggak mungkin dari dapur toh. Paling nggak buat musibah Sumatera ada gunanya Ya, itu dapur umum itu. Artinya apakah itu misalnya kita mau bergerak ke Ya. hilirisasi agribisnis atau apa? Oh fine, nggak Oh masalah. iya benar juga sih. Kalau dulu di pemerintahan Pak Jokowi kan ada tuh patron Blueprint gitu ya. ya blueprint bisnis kita yang akan kita genjot hilirisasi misalnya gitu. Oh iya iya. Ya kan untuk menggenjot pajak gitu Betul, ya. betul. Nah, karena ini kan sekarang- jadi Nah, kita kita nih kayak apa nih? Jargon kita apa nih 2026 kita pemerintah? kehilangan pegangan ini. Sekarang kan memangnya itu asas kita itu dan antara kan ininya. Nah, nah ini dia. Ya, Nanti kita bahas lagi kalau dan antara. Karena bisnisnya makin kemana-mana gitu. Ini boleh singgung sedikit ya kalau ada Boleh. Anyway, aku kemarin itu ngobrol sama anak ekonom dari luar gitu. Oke. Ekonom ketemu kebetulan mereka ada acara di apa namanya hotel di SCBD itu lupa namanya. Pacific Place? Rich. Aku lupanya agak ke belakang dekat ya. Anyway ya. Asta ya lah ya. Ya dekat Asta itu Dekat Asta ya. Oke. Itu aku lupa namanya. Nah jadi menurut mereka dan antara itu sebenarnya oke banget konsepnya itu konsep yang bagus banget. Konsepnya bagus. Konsep banget dan menurut mereka ya timnya itu oke, timnya oke dan rencana program-programnya mereka itu juga bagus banget gitu. Oke. Nah cuma yang perlu dilihat ini adalah yang ditunggu itu katanya tata kelolanya. Gimana berjalan governance-nya itu. Cara mereka oke itu dengan waktu itu sih baru Patriot Bond baru keluar ya gitu. Jadi itu memang dilakukan banyak SWM negara lain dan itu ada strategi yang tepat menurut mereka kalau dengan cara seperti itu. Nah, tapi ya itu nanti penggunaan dana yang dari SWM dari Patriot Bond, dividen apa segala macam itu perlu lihat governance-nya. Kalau governance-nya oke, itu akan hasilnya akan bagus itu. Itu yang menurut mereka sekarang tuh belum terlihat gitu. Jadi mereka programnya sudah ada tapi pelaksanaan itu seperti apa itu mereka masih
masih wait and see. Ya kalau kemarin di komen sama Menteri Keuangan kan dividen masuknya ke SRBI kan? Apa SBN? SBN. Iya. Nah, makanya dia bilang kan ini skillnya mana nih gitu kan. Iya. Mereka Jadi, taruhnya. Ya itu aman sih gitu. Ya makanya di Indonesia kita kurangan instrumen sih masih memang. Gitu ya. Ya menarik ya Mas Hafid. Mas Haris, perbincangan kita soal pajak karena ini cukup Kemana-mana nih jadinya. Iya, pasti kemana-mana karena kan ini kan bensinnya gitu, soal daya beli, soal bagaimana perusahaan makin efisien gitu ya. Jadi memang Pak Purbaya 2026 nih tugasnya makin berat nih. Ya Pak Purbaya, Pak Bimo. Ya, karena Pak Bimo juga gitu ya. Ya tadi ada soal itu ya Mas, AI, kemudian Cortex-nya tahun depan mulai diaktifkan, kemudian menyisir beberapa wajib-wajib pajak ya, yang besar-besar. Konglomerat juga mungkin disisir-sisir lagi, yang tahun-tahun sebelumnya jangan-jangan masih utang pajak gitu Mas. Bisa nggak kira-kira diambil lagi? Baik, Sobat Kontan, kita sudah berbincang soal pajak yang memang kayaknya tahun ini akan turun atau tidak mencapai target, dan kelihatannya juga di jajaran Kementerian Keuangan sudah menyerah di tahun ini ya, tidak bisa mencapai target yang diharapkan. Ya tentu saja di 2026 nanti tugas berat Pak Purbaya untuk menggenjot di pajak, ada beberapa strategi yang mereka akan lakukan. Ya kita tunggu saja bagaimana sebenarnya realisasinya di 2026, apakah akan bisa menggenjot pendapatan dari pajak. Saya undur diri, Aji Susaini. Di sini ada Mas Haris, ada Pojum. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Insight Kontan. Kita akan ke tema berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.